Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christina Egola Ramanik dengan NIM B1B222039. Pada hari ini saya akan membahas tentang perbandingan sistem parlementer dari negara Republik Ceko dan Nepal. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif itu bertanggung jawab kepada legislatif. Kepala pemerintahan atau Perdana Menteri itu dipilih secara langsung oleh parlemen, dan adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Karakteristik utama dari sistem parlementer yaitu yang pertama kepemimpinan ganda atau dual eksekutif, yang kedua hubungan eksekutif legislatif, yang ketiga pembentukan pemerintahan, dan yang keempat fleksibilitas sistem. Variasi dalam sistem parlementer yaitu yang pertama berdasarkan bentuk negara. Berdasarkan bentuk negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama monarki parlementer dengan contoh negara Inggris dan Jepang. Yang kedua republik parlementer dengan contoh negara Jerman dan India. Yang kedua berdasarkan struktur parlemen. Berdasarkan struktur parlemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu unikameral yang berarti satu kamar, dan yang kedua bikameral yang berarti dua kamar. Yang ketiga berdasarkan sistem partai. Berdasarkan sistem partai itu juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem dua partai dan sistem multipartai. Berikut adalah beberapa kelebihan dari sistem parlementer. Yang pertama fleksibilitas. Yang dimaksud dari fleksibilitas di sini ialah dapat merespon krisis politik dengan cepat, serta memungkinkan pergantian pemerintah tanpa terjadinya krisis konstitusional. Yang kedua, stabilitas kebijakan. Maksudnya adalah dukungan mayoritas parlementer itu menjamin implementasi kebijakan serta koordinasi lebih baik antara eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, representasi. Maksud dari representasi di sini ialah mewakili berbagai kelompok masyarakat serta mendorong pembentukan koalisi dan konsensus. Sekarang kita akan masuk pada tantangan atau kekurangan dari sistem parlementer itu sendiri, yaitu yang pertama ketidakstabilan potensial, pergantian pemerintahan yang sering dalam sistem multipartai, dan koalisi yang rapuh dapat menghambat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu dominasi partai. Disiplin partai yang kuat dapat membatasi independensi anggota parlemen serta memungkinkan munculnya tirani mayoritas. Yang ketiga, kompleksitas. Maksudnya ialah proses pengambilan keputusan bisa berlangsung menjadi lebih lama serta negosiasi koalisi menjadi lebih rumit. Berikut adalah beberapa contoh negara dengan sistem parlementer yang saya ambil, yaitu Nepal sebagai sistem parlementer yang gagal dan Republik Ceko dengan sistem parlementer yang berhasil. Sekarang kita akan membahas Nepal dengan sistem parlementer yang gagal. Nepal adalah sebuah negara di Asia Selatan yang terkurung daratan dan dikelilingi oleh pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan dengan India di barat, timur, dan selatan serta Tiongkok di utara. Ibu kota dan kota terbesar dari negara Nepal ialah Kathmandu. Nepal memiliki sistem pemerintahan Republik Parlementer Federal dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Nepal memiliki keberagaman agama, meskipun Hinduisme dan Buddha mewakili 90% dari populasi. Sekarang kita akan masuk pada latar belakang historis dari negara Nepal. Dimulai dari transisi awal pada tahun 1951 hingga 1990. Diawali dengan revolusi 1951. Pada revolusi ini terjadinya penggulingan rezim oleh pemerintahan Rana. Terjadi restorisasi kekuasaan dari Raja Tribhuvan dan adanya upaya pembentukan demokrasi multipartai. Yang kedua diawali dengan sistem panchayat pada tahun 1960 hingga 1990. Pada tahun ini Raja Mahendra membubarkan parlemen serta penerapan sistem tanpa partai politik terjadi. Kekuasaan absolut juga berada di tangan raja
serta adanya pembatasan kebebasan dalam berpolitik. Sekarang kita masuk pada era demokrasi multipartai di tahun 1990 hingga 2006, yang diawali dari adanya Gerakan Rakyat 1 pada tahun 1990. Terjadi demonstrasi massa yang menuntut demokrasi. Pada tahun ini juga terjadi penghapusan sistem pancayat, pembentukan monarki konstitusional juga terjadi, serta terjadinya legalisasi partai politik. Yang kedua diawali dari Perang Sipil pada tahun 1996 hingga 2006. Pada tahun ini terjadi pemberontakan oleh suku Maois yang menyebabkan sekitar 17.000 korban jiwa. Destabilisasi politik nasional juga terjadi, serta pelemahan otoritas kerajaan. Sekarang kita masuk pada periode transisi di tahun 2006 sampai 2015, yang diawali dengan Gerakan Rakyat 2 pada tahun 2006. Pada gerakan ini terjadi penggulingan kekuasaan absolut dari Raja Gyanendra. Parlemen sudah mulai dipulihkan. Parlemen membuat perjanjian damai dengan Maois, serta penghapusan status Hindu Kingdom. Yang kedua juga diawali dengan Majelis Konstituen pertama di tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun ini penghapusan monarki terjadi, deklarasi Republik Sekuler juga terjadi, kegagalan dalam menyusun konstitusi, dan ketidakstabilan politik itu masih berlanjut. Yang ketiga diawali dengan Majelis Konstituen yang kedua pada tahun 2013 hingga 2015. Di tahun ini konstitusi baru itu mulai disusun, terjadinya negosiasi antar partai, penerapan federalisme juga terjadi, serta adanya tentang representasi etnis. Yang terakhir kita masuk pada era Republik Federal, yaitu di tahun 2015 hingga sekarang. Diawali dari adanya implementasi konstitusi di tahun 2015. Pada tahun ini, Nepal sudah terbagi menjadi 7 provinsi, sistem federal juga menjadi 3 tingkat, hak-hak dasar juga sudah mulai dijamin, dan sekularisme sudah mulai diadopsi. Tantangan berkelanjutan yang akan dihadapi oleh negara Nepal itu sendiri yaitu ketidakstabilan dalam pemerintahannya, konflik etnis regional yang masih sering terjadi, implementasi dalam federalisme, serta pembangunan ekonomi yang masih tertinggal. Berikut adalah beberapa faktor kegagalan dalam sistem parlementer Nepal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh institusionalnya. Di Nepal sendiri penegakan hukum itu sangat lemah. Sistem peradilan itu tidak independen, interferensi politik dalam proses hukum juga terjadi, minimnya sumber daya dan kapasitas penegak hukum, serta akses keadilan yang tidak merata. Impunitas bagi pelaku korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi. Yang kedua itu korupsi endemik masih sering terjadi, apalagi di semua level pemerintahan. Terjadi juga penyalahgunaan dana publik, suap menyuap dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam rekrutmen pegawai, serta lemahnya sistem pengawasan dan audit. Yang ketiga birokrasi tidak efisien. Prosedur administratif itu berbelit, tumpang tindih dalam kewenangan, kualitas sumber daya manusia yang juga rendah, politisasi birokrasi terjadi, dan sistem merit itu tidak berjalan. Faktor selanjutnya yang menjadi salah satu kegagalan dalam sistem parlementer di Nepal yaitu dipengaruhi oleh ekonominya. Kita bisa melihat sendiri bahwa ekonomi di Nepal itu sangat tergantung pada rementasi. 25% PBD itu berasal dari rementasi. Migrasi pekerja massal ke luar negeri juga cukup banyak, serta ketergantungan ekonomi keluarga pada kiriman uang, terjadinya brain drain, dan lemahnya pengembangan sektor produktif domestik. Yang kedua itu dipengaruhi oleh infrastruktur yang masih terbatas di negara Nepal sendiri, seperti jaringan transportasi yang sangat buruk, akses listrik juga belum merata, fasilitas kesehatan dan pendidikannya terbatas, teknologi informasi yang belum berkembang, dan hambatan konektivitas antar wilayahnya. Yang
ketiga itu di negara Nepal kemiskinan masih sangat tinggi. 25% populasi itu hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi di negara itu sangatlah lebar, pengangguran juga cukup tinggi, akses ke layanan dasar juga sangatlah terbatas, serta terjadinya malnutrisi dan kerawanan pangan. Faktor lain yang menjadi penentu kegagalan dalam sistem parlementer di negara Nepal yaitu sosial politiknya. Perpecahan etnis masih sering terjadi di negara Nepal, seperti konflik antar kelompok etnis itu masih sering terjadi diskriminasi yang sistemik juga, marginalisasi kelompok minoritas, politisasi identitas etnis, serta segregasi sosial. Yang kedua itu yaitu patronage politik. Sistem klientelisme juga masih kuat, politik uang masih menyebar di mana-mana, terjadinya nepotisme dalam jabatan publik, serta loyalitas personal di atas kompetensi juga masih terjadi. Sekarang kita akan masuk pada sistem parlementer yang berhasil yaitu Republik Ceko. Republik Ceko adalah negara di Eropa Tengah yang punya beberapa julukan seperti CSJ yang merupakan singkatan dari nama resmi negaranya. Bahasa resmi dari Republik Ceko adalah bahasa Ceko yang merupakan bahasa Slavia Barat dari kelompok bahasa Cekoslowakia. Republik Ceko adalah negara demokrasi perwakilan parlementer multipartai. Kepala negaranya ialah presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Republik Ceko merupakan negara kesejahteraan dengan model sosial Eropa, perawatan kesehatan universal, dan pendidikan universitas tanpa biaya kuliah. Republik Ceko terdiri dari provinsi Bohemia, Moravia, dan ujung selatan Silesia, yang secara kolektif sering disebut sebagai Tanah Ceko. Republik Ceko pernah menjadi bagian dari negara Cekoslovakia yang terpecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia akibat revolusi Belodruk. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang historis dari Republik Ceko. Dimulai dari revolusi Belodruk di tahun 1989 yang merupakan titik balik bersejarah bagi Republik Ceko. Revolusi damai ini menandai berakhirnya era komunis di Cekoslovakia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Václav Havel. Gerakan protes masif dan demonstrasi damai ini berhasil menggulingkan pemerintahan komunis tanpa pertumpahan darah dan menjadikannya salah satu transisi politik yang paling berhasil di Eropa Timur. Pada tahun 1993, Cekoslovakia juga mengalami pemisahan menjadi 2 negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Slovakia, dalam proses yang dikenal sebagai perceraian Belodruk. Pemisahan ini berlangsung secara damai dan disepakati bersama. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik dari kedua bangsa tersebut dalam menyelesaikan perbedaan mereka. Bergabungnya Republik Ceko ke NATO pada tahun 1999 juga menandai integrasi negara ini ke dalam aliansi pertahanan Barat. Ini merupakan langkah yang signifikan yang menjauhkan Republik Ceko dari pengaruh Soviet dan mengukuhkan orientasi pro-baratnya. Keanggotaan Uni Eropa pada 2004 juga semakin memperkuat posisi Republik Ceko dalam komunitas Eropa. Integrasi ini membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk akses ke pasar tunggal Eropa dan kebebasan pergerakan warga negaranya di wilayah Schengen. Transisi politik ini mencerminkan perjalanan Republik Ceko dari negara komunis menjadi demokrasi modern yang terintegrasi penuh dengan institusi-institusi Barat, dan keberhasilan transisi ini sering dijadikan model bagi negara-negara lain yang mengalami transformasi politik serupa. Selanjutnya beberapa latar belakang historis dari Republik Ceko yaitu transisi damai dari komunisme merupakan pencapaian luar biasa dari Republik Ceko itu sendiri. Berbeda dengan negara Eropa Timur lainnya yang mengalami pergolakan yang cukup keras, Republik Ceko berhasil melakukan perubahan sistemik tanpa kekerasan signifikan.
Hal ini dimungkinkan oleh kepemimpinannya yang bijaksana dari tokoh-tokoh seperti Václav Havel dan dukungan luas dari masyarakat sipil yang menginginkan perubahan demokrasi. Dalam hal pembangunan institusi demokratis, Republik Ceko mengambil pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Mereka membangun sistem peradilan independen, memperkuat peran parlemen, dan menciptakan mekanisme checks and balance yang efektif. Konstitusi baru yang diadopsi menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Media yang bebas dan masyarakat sipil yang aktif juga berkembang pesat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi. Integrasi dengan Barat menjadi katalis penting dalam penguatan fondasi demokratis. Keinginan untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa mendorong Republik Ceko sendiri untuk memenuhi standar-standar demokratis yang ketat. Proses ini membantu mempercepat reformasi politik dan ekonominya, serta membawa perspektif dan praktik baru dalam tata kelola pemerintah. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan dari sistem parlementer negara Republik Ceko, yaitu dipengaruhi yang pertama akses stabilitas politik. Akses stabilitas politiknya yaitu negara Republik Ceko berada dalam peringkat 17 dalam demokrasi indeks dengan skor 93/100 dari Freedom House. Hal ini menunjukkan pencapaian luar biasa bagi Republik Ceko sendiri dalam membangun demokrasi yang matang. Ini menempatkan mereka sejajar dengan demokrasi-demokrasi mapan di Eropa Barat, dan yang lebih mengesankannya adalah konsistensi mereka dalam mempertahankan transisi kepemimpinan yang teratur dan damai, menandakan institusi demokratis yang benar-benar mengakar. Yang kedua, dalam dimensi sosial politik, peran aktif masyarakat sipil dan media independen juga menjadi pengawas demokrasi yang efektif. Budaya politik demokratis yang berkembang juga membantu mencegah kemunduran demokrasi yang dialami beberapa negara eks-komunis lainnya. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh kinerja ekonomi. GDP per kapitanya Republik Ceko yaitu sekitar 23.500 US dollar, mencerminkan transformasi ekonomi yang berhasil dari sistem ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Tingkat pengangguran di negara Republik Ceko juga termasuk rendah, yang menunjukkan kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, sementara integrasi dengan EU membuka peluang perdagangan dan investasi yang luas. Keberhasilan ini tidak lepas dari warisan industrialisasi era komunis yang berhasil dimodernisasikan. Aspek lain yang menjadi faktor dalam keberhasilan sistem parlementer dari Republik Ceko itu sendiri yaitu masyarakat sipil yang aktif, media yang independen, budaya politik yang demokratis, dan konsensus elit tentang arah pembangunan. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang saya sudah sampaikan, kesimpulan yang dapat kita dapat yaitu Republik Ceko itu berhasil membangun fondasi demokratis yang kuat melalui transformasi sistematis dari sistem komunis ke modernisasi, sementara Nepal masih bergulat dengan warisan monarki dan konflik internalnya. Ceko memiliki institusi yang kuat dan profesional, sedangkan Nepal sendiri masih berjuang dengan kelemahan institusional dan korupsinya. Ekonomi di negara Ceko terintegrasi dengan baik dengan pasar global terutama EU, sementara Nepal itu masih terisolasi dengan bergantung pada remintasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan dari negara-negara tersebut yaitu Ceko itu ialah konsensus elit, masyarakat sipil yang kuat, integrasi internasional, dan warisan industrialisasi. Dan Nepal yaitu terhambat oleh polarisasi politik, adanya konflik etnis, infrastruktur yang lemah, dan isolasi geografis. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.